bahwa tiap-tiap orang Islam, masing-masing orang Islam, laki maupun perempuan, ada kewajiban-kewajiban, ada sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki tiap-tiap orang Islam. Tidak pandang bulu, tidak pandang pendidikan. Apakah dia orang awam, apakah dia intelek, orang yang terpelajar. Semua orang Islam, masing-masing satu persatu, supaya memiliki sifat-sifat pribadi, sifat-sifat kepribadian Islam, yaitu yang sudah saya terangkan. Satu, mujahadah. Harus mempunyai sifat mujahadah, itu artinya perjuangan. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Al-mujahidu yang dinamakan orang yang berjuang, orang yang mujahadah, orang yang melatih dirinya, orang yang melatih mentalnya, orang yang latihan rohani, ialah menjahada nafsahu, yang merangi awake dhewe, yang gagai awake dhewe, menguasai dirinya sendiri fi ta'atillah, di dalam berbakti kepada Allah. Ini satu yang sudah saya terangkan, mujahadah. Teman-teman atau berusaha sungguh-sungguh, banyak artinya mujahadah itu. Mujahadah latihan rohani yang mujahadah. Mujahadah dalam arti berjuang, mujahadah. Atau mujahadah dalam arti manjahada fina lanahdiyannahum subulana. Sapa sing mempeng, sing sregep, sing temenan, sing berjuang ngatasi awake dhewe, nggagahi awake dhewe, lanahdiyannahum subulana. Arep tak paringi hidayat, arep tak paringi pitutuh subulana nang dalan-dalan. Niki dalam Al-Quran dahulu. Nomor dua, tiap-tiap orang Islam harus mempunyai sifat-sifat pribadi atau kepribadian Islam, mental Islam, yaitu al-hijrah, sifat hijrah. Hijrah dalam arti meninggalkan maksiat, meninggalkan tempat atau lingkungan di mana kita tidak bisa mengamalkan agama. Ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah. Hijrah yang paling utama itu hijrah yang mana, wahai ya Rasulullah? Jawab Kanjeng Nabi waktu ditanya, antahjura ma kariha rabbuk. Antahjura, hendaknya kamu meninggalkan ma kariha rabbuk, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Jadi hijrah mempunyai dua makna. Hijrah dalam arti pindah tempat, pindah pekerjaan, pindah lapangan, itu hijrah. Di mana kita tidak bisa mengamalkan agama, ya, atau dihalangi menjalankan agama, wajib pindah, wajib hijrah.
wajib pindah tempat atau wajib pindah pekerjaan. Malah saya pernah ditanya, ini ada masalah, tapi saya jawab secara umum. Bagaimana orang yang mempunyai mata pencarian, yang bekerja dengan nyogok? Saya diterima menjadi bekerja di tempat itu karena saya nyogok sana sini, sampai saya akhirnya diterima menjadi orang yang bekerja di tempat itu. Penghasilan saya, gaji saya, selama saya menerima, selama bekerja itu hukumnya bagaimana? Nah, ini saya tidak bisa menjawab secara khusus, tapi secara umum. Pertama harus diketahui bahwa sogok itu apa? Uang sogok. Uang sogok yaitu uang yang diberikan tidak dengan semestinya. Uang yang diberikan untuk membela barang yang tidak benar. Mestinya dia tidak diangkat karena memang tidak cakap, tapi karena ada uang dia diterima. Loh, ini sogok. Tapi kalau memang dia semestinya diterima, atau menurut syarat-syarat dia sudah memenuhi, lalu kita memberi uang, itu hadiah namanya. Tetapi kalau membela barang yang sudah terang salah, minta dibela supaya menang, supaya benar, biarpun saya ngomong iki hadiah, tetap sogok. Biarpun lafalnya hadiah, tetap sogok. Jadi bedanya sogok itu dan hadiah, barang yang sudah menyimpang dari kebenaran, barang yang sudah tidak semestinya kok diterima, dimenangkan karena ini, lah itu sogok. Nah ya apa? Kalau memang engkau bekerja di satu tempat, kamu tidak bisa kecuali mesti makan barang haram, wajib hijrah. Kalau kamu mempunyai kepribadian Islam. Saya bekerja di sini, sebenarnya aku mesti mangan barang haram. Umpamane loh. Umpamane saya ngelamar pekerjaan. Pekerjaan tukang tadah barang curian. Umpamanya loh, ono badan, nggih. Mun barang kecokan, beli. Wala bang, ala apa ini nikah? Oke. Kan benar ngakat barang haram nih kegula. Kira barang kecoan nih beli dah orang nih. Pas kula tukang nyelundup, mana? Tukang nyelundup barang kecoan guys lagi. Nek kaman kula andi eman keislaman kula, neka wajib hijrah. Wajib ngaleh pula. Wajib ambuh dari kelakuan senikah. Pula selak senikah. Selak. Agama kau tak bisa jalan guys. Jadi hijrah nikah maknanya dua. Nomor satu hijrah tempatnya. Hijrah dalam arti fisik. Dalam arti zahir. Yaitu pindah dari tempat bisa atau negara yang di tempat itu tidak bisa menjalankan agama dengan sempurna. Wajib kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ninggal Mekah entar ke Madinah. Napa sahabat Mekah tak bebas. Ajaran agama tak boleh. Nah, nikah saya nomor satu. Nomor dua, hijrah dalam arti maknawi, dalam arti non fisik. Nika saya buki Gusti Kanjeng Nabi kelak, ayyul hijrati afdalu ya Rasulullah? Qala antahjura ma kariha rabbuk. Kon kudu hijrah ninggal ma kariha bareng gedingi sing gedingi rabbuka pangeran. Dadi ninggal maksiat, ninggal pelanggaran, masalah terus kayak terona. Tapi kalau wajib
hijrah artinya negel tak ngelampai. Yang kedua nikah sifat-sifat kepribadian Islam yang mutlak tidak boleh ditawar lagi. Kalau kita ingin disebut sebagai orang Islam, bukan mulutnya, bukan formnya, bukan lahirnya, tapi Islam mulai mulut sampai hati. Yang kedua, melatih dua nih, setong mujahadah, dua hijrah. Mujahadah dalam arti abta'aki ajalan agama, berjuang taat ke Allah, tinggal masalah tinggal masa sakit kabi korniatah dalam jalan taat ke Allah celap elakone nama si celap kira ngapain dia sepuh kok masing kok ketendu lesat searah benteng tapi kok kita apa jeng isya marah kenyaman mujahadah ni merangeh ke atas titik supaya dia kuat ngelampai taat pun ni taat dalam macam-macam napa boy pun pokok menajala lagi perintah agama bengal lesah bengal tak nyaman bengal sakit mereka mujahadah. Pas nomor 2 hijrah ni ke artinya ninggal kenangan atau berkelakuan seandainya berpagi agama kau tak jalan mau kau ngelakuan kelakuan agama kau tak bisa jalan apa yang kau tak bisa pasal kau tak bisa wajib hijrah wajib ngalih nikah hijrah atau hijrah dalam arti ninggal bareng seelarang di Allah sana jangan ku mecer kepingin ini masih kepingin ini kok masih tak andik masih sekolah 10 tahun tak tahu sandalan sahabat itu sandal masjid maka ada orang ngerobel dari ya senikah kok masih 10 tahun kita tak tahu sandalan ngaji dia enggak nikah bentar sibi nikah bentar enggak lara aja kayak sekalian enggak nikah bentar sibi nikah dan namun menang sampean nikahnya mana sampean hijrahnya hijrah antah jura ma dari harapku jiwa hijrah nikah nomor 2 pas terakhir nikah paling sekonek dituntut setiap orang Islam tak nampek orang bodoh orang keter tak nampek orang laki atau orang bini ini kesan nomor 3 kepribadian Islam yang nomor 3 yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro cara orang makan disebut mempunyai pertahanan home front artinya al-jabhah al-baitiyah dia di rumahnya harus berusaha bukan saja dirinya tapi istrinya anaknya pelayannya menggede pelayan tak bejeng tak Islam atau babuna tak bejeng mereka tuan rumah ni kata keneng macam tu tak tahu apa kok lah bejeng bitang bini mak bersalah perkara tukang kebun tak bejeng perkara tuan angon wedhus tak sembayang perkara babuku kuliku pembantu rumah tangga ora sembayang mosok budu atau kok saleh pasti harus jadi tanggungan kudu penoro kudu usahaki jadi paman penakan perah tapi apa kok ni kita orang masuk aja bisa ngelampai agama Islam juga tetangga sesemak mereka yang kita tuh jadi cara makan membentuk lingkungan Islam membentuk unit yang terkecil daripada Islam
lingkaran-lingkaran kecil, rumah tangga, Islam, tetangga. Saya baca tetangga ini kemen ukuran agama, ukuran agama. Mereka tak polo bungkuh ke kanan, tak polo bungkuh ke kacet, tak polo bungkuh ke adat, tak polo bungkuh ke budi. Mereka saya baca tonggo, tetangga. Niku ya mau apa supaya sakit, tetapi nggak betul kena maksa loh ya. Maringi pituduh dat ngelampai agama, nek Kristen utawa mboten niki. Kula niki nek ana wong Islam nggih kabeh diusahakno supaya kampung atau rumah tangga mriku merupakan masyarakat kecil daripada agama. Ini. Jadi niki betul kena ditinggal niki. Mila di dalam salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam satu sabda, coba ya, ini Kanjeng Nabi nyukani uker-uker, secara komplit kewajiban-kewajiban sing kula terangaken wau. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amarani Rabbi bitis'in. Aku diperintah karo pangeranku bitis'in songo. Kok perintah sangat bi Gusti Allah. Khasyatullah fit sirri wal alaniyah. Nomor setong, takut dari Allah secara diam-diam maupun secara di muka umum. Takut kepada Tuhan baik sendirian maupun di muka umum. Ada setong. Wa kalimatul adli fil ghadabi war ridha. Perintah Tuhan yang nomor 2 kepada saya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat yang adil, baik waktu marah maupun waktu senang. Senajan reng moreng tak kena nyimpang dari keadilan. Dekik pola nareng moreng pas meninggalkan kebenaran dan keadilan, tak kengeng. Baik waktu senang puas ataupun waktu marah, tetap yang menjadi kali. Kesederhanaan keliwat sukit, keliwat marah, tengah-tengah. Ini kan, kok perintah tengah-tengah itu. Nomor 4, wa an asila man qata'an. Saya diberi perintah nyambung orang yang medot saya. Nyambung orang yang medot hubungan dengan saya. Nomor 5, wa'u'ti man haramani. Dan saya memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada saya. Memberi kepada orang yang menghalangi kepada saya. Orang yang jadi tak tahu diberi kok. Tapi pada satu waktu, ya saya karena perlu beri itu orang itu. Ya, macam si beri cak jadi tak tahu beri kan. Nah, itu kan kok beri dia orang saya tak tahu beri kan kok nikah kayak guna. Gusti Kanjeng Nabi kok perintah ada iya kok. Wa'afu amman walamani. Wa'afu lan nyepuro memaafkan orang yang aniaya nang aku. Orang saya zalim kok. Ya senajan menurut agama, cara makasih, masya Allah. Tiap-tiap kesalahan, mereka kena ngebeles, boleh tampileng menurut agama, boleh tampileng, dan oleh kejahatan,
balas kejahatan sepada itu waktu itu nambeleng tak neng narca tak boleh ngotem tak boleh kau tu pada tapi faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi masalah tampeleng tahnya pora pak adame jadi pencurna 'ala Allah lah takung Allah lah. Jadi senajan engkau menurut agama oleh abeles tapi engkau nyepora ini keperintah Allah dan engkau ini kata benanjeng Nabi wa ayyakuna sumti fikra. Coba ini bayangkan kepribadian Islam itu ini tergambar di dalam 9 perintah Tuhan kepada Nabi. Ini kan bagaimana kita kalau ingin meningkatkan sifat-sifat kita sebagai orang Islam, setengah orang ini sifat kepribadian Islam tergambar di sini. Jadi sebagai tak lupa. Nomor 1, takut kepada Allah baik sendiri maupun di muka umum. 2, berusaha memegang kalimat kata-kata yang adil baik waktu marah maupun waktu senang, waktu lega. Nomor 3, sederhana, cukupan antara melarat di soki. Odik sederhana, odik tak telebus soki, tak telebus melarat. Itu sedengi. Kecak sedengi kata apa ada lagi. Mon orang yang di-bi'an, ini sedeng ni kan lemak sedeng. Tapi man anak anduaan, ini 15 sedeng. Mon umpamana, bini na telok, umpamana lagi. Pas anak selekor, umpamana, ini 100 sedeng ni kan. Jadi kecak sedeng ni kan relatif, idafi, tak ada. Tergantung kepada orang. Tapi mereka al-qasdu bainal faqri wal ghina. Sedengan irit sederhana di dalam waktu susah maupun sukses. Nomor 4, menghubungi orang yang memutuskan hubungan. 5, memberi orang yang tidak pernah memberi kepada saya. 6, memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada saya. Nomor 7, kalau saya diem itu artinya berpikir. Nek bener neng ngelamun bener tafakkur. Wa ayyakuna sumti fikran wa nutqi zikran. Dan engkau merasa zikran. Zikir artinya baik. Saya mengucapkan dengan Nabi, "Falyakul khairan aw yasmut." Men aca-aca sebener atau bener. Tapi menengane kita tafakur nih gitu. Jadi menenge selalu berpikir, merenung, bertafakur, tafakur kepada Allah atau tafakur kepada masalah-masalah yang bermanfaat. Ya. Kalau bicara yang bersifat zikir, bersifat ingat. Wa nazari ibrah, dan penglihatan saya adalah menarik pelajaran. Kalau orang memiliki 9 ini, dialah orang yang telah memiliki kepribadian Islam yang paripurna, yang komplit, yang sempurna. Koneka sisa pada apa